karena sering riding itu deg-degannya kan setengah mati kan. Maksudnya kalau sama Fondex itu paling, maksudnya aku ngerasain banget bawa rombongan dari, maksudnya kita kan nggak pernah pakai rider kan. Bener, ya paling yang Omar aja di depan biasanya kan. Ya biasanya kalau sama Surya Nation karena brand yang gede banget, kita dikasih lah tuh polisi, maksudnya untuk menjaga nama baik itu kan. Cuman kalau kayak Fondex gitu kan kita pengen seorganik mungkin kan, jadi kita emang hindarin tuh rider, biarpun sebenarnya penting banget sih. Cuman kayak kita ngalamin banget berkali-kali dari dari tempatnya Niko tuh yang di bawah ke Ubud itu kan. Kalau misalnya jalannya juga jalurnya dikulik yang orang Bali tahu kan jauh banget kan. Cuman maksudnya aku nemuin proses doa itu beneran buat nyatuin hati orang segitu banyak nih. Kayak bisa nyatu Om. Maksudnya kayak kita kontrol semuanya kalau misalnya touring ini kan berdua kan ada satu teman yang beberapa senti di belakang kita itu kan kita kayak bisa ngobrol tanpa berucap kayak hati kita ngobrol. Jadi, ini nanti lu sebelah beloknya kagak kan. Jangan terlalu nutup jalan ya kayak gitu tuh udah otomatis ya Mar ya. Nah ini nih sama ratusan orang. Kebayang sih beneran terjadi Om. Kebayang. Kok bisa gini ya, maksudnya kayak kok bisa ya, dan yang paling ditakutkan dari itu riding rame-rame itu kan kalau ada yang amit-amit kecelakaan atau ada yang ngerempet orang di jalan gitu kan, itu masalah, itu kan tanggung jawab kita kan yang punya acara juga yang punya acara. Jadi kayak wah ini doa sih penting banget sih. Itu sih maksudnya yang kayak ternyata motor ini cuman media yang dikasih sama yang di atas doang nih buat aku mengenal hal-hal yang mungkin nggak diajarin di sekolah atau dulu pas di sekolah diajarin karena aku anak kecil jadi kayak masa bodoh belum fokus ke situ gitu. Cuman pas udah ngalamin prosesnya, ternyata lebih enak belajar dengan proses daripada cuma dari buku doang. Omar, kita kayak akan ngobrol nih kayaknya. Sementara acara udah mau mulai. Siap. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan gue Belo Gesteng di channelnya Gesteng TV. Sekarang ada di acara Gesteng Talk Show namanya Mar. Acara baru. Talk Show ya. Gimana nih Om tempatnya Om? Ini ya di dekat rumah Omar dan seneng banget. Kebetulan di edisi kali ini masih di Moto Cafe. Jadi memang bisa nikmatin kopi sambil santai-santai ngobrol ya Mar ya. Oke, jadi sebenarnya Gesteng TV ini platformnya Gesteng Magazine. Kita nanti akan tayang di beberapa channel Mar. Jadi ada di Instagram, terus Facebook juga, dan pasti YouTube ya, YouTube channel. Dan makanya teman-teman nanti jangan lupa subscribe sama komen, like juga ya. Omar juga jangan lupa. Siap. Apa YouTube-nya namanya Om? Gesteng TV. Gitu Mar. Jadi kita masuk ke pertanyaan buat Omar ya. Tadi sih belum nanya sebenarnya. Kayak wants to be a millionaire ya. Tapi nanti jadi pantengin terus sampai habis karena di akhir segmen nanti kita di akhir perbincangan kita bakal ada ini giveaway Mar. Dan pertanyaan itu dari Omar. Waduh, pertanyaannya hasil kita ngobrol gitu ya. Jadi harus nyimak. Boleh. Oke, Omar. Sebenarnya gue mau tanya, penasaran sama Omar nih kan. Setahu gue, Omar itu kan dulu fotografer ya, karena di awal edisinya Gesteng Magazine. Beberapa kali Omar ngisi di situ kan ya, ada di redaksi loh Mar. Kita ceritain gimana Mar? Ceritanya gimana? Ceritanya mau panjang apa pendek nih Om? Panjang nggak apa-apa ya? Nanti kalau kepanjangan gue stop. Nanti di stop aja. Jadi gini Om, kalau cerita panjangnya sih, zaman itu aku nemuin si kamera tuh kayak apa ya? Ngerti nggak sih, kayak tiap orang kan punya kelebihan masing-masing ya? Kebetulan aku nggak punya kelebihan Om. Jadi kalau dulu di sekolah kan ada yang punya kelebihan menyanyi atau jago bola atau apa gitu. Aku kayak aja nih. Sampai akhirnya kamera dijatuhin nih, dia ngetak gitu. Terus aku gila kayak ini bisa. Maksudnya kayak media buat orang gitu ya. Karena aku kayak punya kecenderungan ADHD kali ya dulu. Jadi kayak nggak bisa fokus Om. Kayak emang gitu yang kayak loncat energinya berlebihan gitu. Terus pas aku nemuin kamera, aku beneran bisa fokus nih. Ngulik banget lah kasarnya gitu. Nah, sampai akhirnya si kamera ini yang nganterin aku untuk mengenal dunia karena aku dulu anaknya yang di rumah banget, baca buku gitu. Terus pas mulai kenal kamera nih akhirnya aku jadi punya alasan buat artinya kan Omar saat itu pengen cari gambar yang selain di luar rumah dong, penting kayak gitu itu kali Mar dari berangkatnya ya. Karena lumayan orang tua lumayan yang parnoan gitu dulu yang kayak jangan bergila gitu. Cuman gara-gara dari kamera akhirnya jadi kenal naik Kopaja ke Pasar Baru buat beli film, hunting segala macam. Cuman yang mau aku ceritain di sini
ketika aku udah mulai kenal motor, si kamera ini juga jadi medium. Untuk aku kenal sama Mas Tom dulu, kenal sama banyak orang gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa kayak, jadi yang mempertemukan dengan motoran itu lewat kamera juga. Akhirnya gini, maksudnya setelah kamera terus akhirnya jadi dari awal emang udah punya apa ya, keinginan untuk wah kayak punya motor seru nih, jadi hunting nggak harus naik bus lagi nggak harus takut dipalak lagi gitu. Pernah kejadian dipalak? Nggak sih, pernah dipalak sekali di jembatan, masih sering lewat sekarang di yang Pasar Raya tuh depannya kan ada jembatan, pernah dipalak gitu di situ. Nah, maksudnya kayak iya maksudnya aku mau cerita di sini, oh ternyata seorang anak nih emang kesukaannya yang nganterin dia kemanapun nanti. Iya nggak sih? Benar. Apa yang disuka dulu gitu maksudnya kan? Jadi kayak, akhirnya ternyata dari kamera aku akhirnya jadi makin kenal motor, jadi punya kesempatan buat kenal sama. Ya dulu paling berkesan sih kenal sama Mas Tom, terus Mas Tom dulu baik banget. Kayak ayo Mar, diajak ke bengkel, terus aku fotoin gitu. Terus dulu belum ada Instagram, akhirnya cuma Facebook doang. Cuman akhirnya aku nemuin, ternyata apapun yang lo suka, kalau lo dalemin pasti tuh bakal nganterin lo kemana aja yang lo mau gitu loh, dan selalu progresif sih, nggak bakal stagnan deh. Itu sih. Tadi Mar, sebelum ngobrol sama Mas Tom ya, artinya ada hubungan nggak sih antara almarhum kuliah dulu dengan yang suka otomotif? Itu nggak ada hubungan nggak? Nggak ada dulu apa? Dulu kuliahnya hukum loh. Wah, ngeri ya. Agak serius Mar ya kuliahnya. Serius banget. Dulu kuliah tuh, bahkan kuliah itu beneran kayak gini sih Om. Maksudnya kayak karena orang tua akhirnya. Tuntutan. Jadi gini, kayak waktu itu daftar kan, akunya nggak pede gitu. Cuman mama cuman bilang gini kayak udahlah gitu. Dan itu aku ngebuktiin sendiri sih, emang kalau nyokap udah ikhlas pasti ada jalannya pasti. Dan akhirnya keterima. Di pas setahun 2 tahun aku di situ punya sense of belonging sih sebenarnya. Cuman begitu motor masuk nih di duniaku gitu. Berarti motor masuk di Omar pas kuliah juga? Karena gini, karena dulu pas SMA aku emang keluarga aku emang bukan keluarga yang motor gitu. Jadi kayak emang anti banget ya, malah ada kan keluarga ada kan. Yang dan itu khawatir gitu kan. Alasannya lucu sih, alasanku padiku itu yang paling tua di keluarga bokap tuh main motor dan sering kecelakaan dulu, sampai akhirnya kayak apa tuh mau coba itu gitu kayak akhirnya keturunannya tuh dilarang lah gitu, kayak anti banget sama motor. Akhirnya aku cuman ke sekolah naik sepeda gitu. Cuman berarti berat juga Maria untuk meyakinkan buat main motor keluarga. Bener ya. Makanya maksudnya aku ngerasa kejadian-kejadian sekarang cara semesta buat meyakini orang tua aku untuk nggak apa-apa kok nih anaknya gitu. Ini dunianya udah beda kok, bukan dunia yang mengharuskan menjadi polisi atau menjadi hakim atau menjadi lawyer lagi, tapi untuk menjadi sukses gitu. Maksudnya sukses itu kan bukan berarti materi kan. Benar. Tapi gimana kita bisa hidup dengan maksimal kan. Dan bermanfaat buat orang banyak. Jadi kayak itu sih maksudnya kayak. Jadi kalau misalnya banyak, mungkin ada yang suka ngomong lu terlalu personal nih sama motor. Emang personal banget soalnya emang pribadi. Kalau lu dalemin banget gitu. Karena emang yang nyelamatin gue gitu sampai hari ini gitu sih. Oke, tadi penasaran gue, Omar sempat nyebut Mas Tom ya. Itu awal ya, Mas? Itu awal. Itu gimana juga awal. Jadi gini Om. Jadi ikut Mas Tom. Semoga nonton. Iya, jadi dulu gini Om. Gue sempat punya motor Inggris nih. Itu impian yang nggak nyangka gitu ya. Sebenarnya bukan motor Inggris sih, itu motor Eropa Timur namanya Pannonia. Dua tak ya, 250. Warnanya hitam. Warna hijau tentara. Dapetnya emang gitu. Ngambilnya di Jagakarsa, model-model Jawa gitu ya. Ngambilnya cuman agak lebih besar loh. Ngambilnya di Jagakarsa. Terus karena kondisinya mati itu pakai pick up sapi. Tapi itu motor pertama Omar ya? Enggak, pertamanya dulu GL125 custom. Pas kuliah enggak? Itu biasa aja itu, ori-orian ya. Aku dulu yang sedang-sedang aja gitu emang sukanya kan. Terus si Pannonia ini nih, aku udah di titik yang kayak gue suka banget, tapi gue mainnya kemana ya gitu. Itu mungkin salah satu alasan cari ruangnya ya? Itu mungkin salah satu alasan yang bikin aku sekarang suka banget ngajak orang riding yang muda-muda, karena aku dulu sempat ngalamin yang gue mesti kemana ya, dulu ngalamin banget loh, maksudnya
beda banget kan dunianya dulu. Benar. Nggak banyak juga orang anak-anak ya. 8-10 tahun yang lalu Benar. kita pakai motor aneh di jalan tuh dilihatnya bukan di-appreciate, tapi orang gila, ini ngapain sih gitu ya, ngapain sih bawa motor sebelah kebo gitu. Ngerepotin aja sih. Bahkan padiku dulu padi kira ada bajai 3 biji di depan, ternyata motor kamu karena dulu twin port kan, twin port 250 cc berisik banget gitu. Terus dulu belum ngerti masang gasul, jadi ya udah kayak gasulnya udah habis gitu. Aku nggak sadar dong gitu kan. Terus dari situ aku ada di titik yang sama pacar waktu itu ngelawatin depan studionya Mas Tom. Oke. Emang nggak turun gitu jalannya? Kemang Selatan ya kalau nggak salah. Kemang Selatan atau Kemang Selatan deh kalau nggak salah jalanan itu. Wah gila ini tempat apa gitu. Kalau di Bandung mah biasa ya tempat kayak gitu. Cuman ini kan ini kayak di luar negeri apa gitu. Ini gila, ini keren banget tempatnya. Terus sejujurnya kalau Mas Tom itu dari majalah Retroisme. Iya, ya pernah diliput di situ. Pernah diliput dia dan panjang. Itu aku bisa bilang itu kayak ini passion banget sih. Dapet nih gue harus ketemu dia gitu jadi dari situ ya gitu. Ini orang gila sih. Kok bisa ya sedalam gitu. itu. Dia bangun yang motor yang Mary Jane tuh yang sama C70 cup juga yang edisi Super Cup itu kan. Susu. Karena sebelum itu di kepala orang awam gitu aku ngerasa kan dulu wow kalau keren kasarnya gitu mesti Harley nih gitu. Cuman wah ternyata Super Cup lucu banget bisa gini nggak gitu. harus motor gede gitu Mar. Dan sebagai anak kecil dulu ngeliatnya kayak kepalanya jadi kemana-mana kan om. Jadi kayak wah gila nih imajinasiku cuman dari majalah yang beli majalah dulu sepupu karena aku dulu majalah mahal buat aku dulu jadi kayak sepupuku yang emang hobi otomotif sampai sekarang emang hobi Jeep gitu. Dia punya majalah itu dan aku baca kayak wah gila maksudnya ini hayalanku banget karena dulu suka baca komik Tintin kan maksudnya kalau di Tintin kan dikasih lihat kan si Tintin bawa Super Cup apa S90 gitu terus si Snowy-nya anjingnya ditaruh di belakang tuh di kotak kayu gitu jadi kayak wah ini kepala gue banget nih ternyata ada yang di sini ada merealisasikan dalam kehidupan nyata ya. Terus selang berapa tahun ternyata semesta ngebawa aku ke sebuah perjalanan aku macet sama pacarku di Kemang yang sekarang jadi istri. Oh sebenarnya udah tahu ya di Kemang udah sebenarnya udah tahu cuman nggak tahu momentum pasnya kapan nih sampai akhirnya pas lagi macet itu aku ngelihat lagi hujan aku ingat banget ini gila sih lagi hujan terus ngadep ke kiri wah gila ini keren banget nih. Terus aku cuma ngayal doang, wah nih gue aku ngomong nih ke pacarku kayak ngarang gitu sih. Wah nih aku bakal di sini terus nih nanti. Ternyata beneran. Suatu hari nih pas berapa tahun kemudian aku akhirnya punya motor Inggris. Lagi bingung mau kemana, lagi suntuk lah di rumah gitu. Berantem sama kakak gitu. Oke gue kabur aja deh gitu dari rumah berkelana, canda gitu. Dulu punya motor Inggris dengan keadaan buta gitu jalan dari Jakarta dari rumahku yang di Andara ke Kemang tuh jauh banget om rasanya prosesinya kan bayangin om dulu motor tahun 65 itu nurunin mesin di rumah dengan maksudnya nurunin mesin tuh bisa 3-4 kali di rumah gitu ya di pekarangan rumah panas-panas terus udah 3 kali turun mesin aja tuh gigi 2 doang bisa yang masuknya maksudnya startnya nggak bisa dari itu kesel banget kan jadi makanya aku bisa bilang kayak Kemang aja tuh kayak touring karena deg-degan terus akhirnya aku kayak coba deh dulu kan kalau misalnya bawa badan doang ke Mas Tom takut dong ngobrol apa nih gitu cuman kalau ada harus bawa Inggrisan nih saat itu lu udah lihat Mas Tom berarti udah ngamatin kayak apa nih kayak apa lu lihat Mas Tom saat itu kayak gimana Mar? Tampilan kayak apanya nih lebih ke ini sih lebih ke ternyata kalau lu cinta sama sesuatu dan lu udah di situ aja lu bisa jadi sesuatu gitu. Itu sih terus akhirnya aku ya udah akhirnya bawa motor ke situ parkir tuh kayak pas turun Mas Tom keluar kayak itu sih kayak momenku banget sih kayak ketemu lo kayak Tuhan seolah-olah gitu semesta ngomong detik ini hidup lu bakal berubah Mar gitu dan emang beneran jadi berubah yang kuliah tadinya fokus ngoyol pengen jadi apa gitu fokus di hukum doang akhirnya nggak deh gue sama lu aja mas gitu akhirnya udah beneran tiap kuliah nih selama 4 tahun kuliah tiap nggak ngapa-ngapain misalnya kelas selesai atau lagi nggak ada tugas dan kosong kayak gitu lah aku pasti di studio dan pasti di studio
Jadi kayak di dunia aku nggak ada yang lain gitu selain kuliah sama. Sampai berapa lama di Mas Tom itu dulu? Aku kenal dia tuh sampai di titik aku udah nggak bisa dualisme, aku udah nggak bisa hidup di dua tempat lagi. Karena aku mesti lulus kuliah. Karena janji sama nyokap, nyokap ada di titik yang gini, Mar, lo terserah mau jadi apa, tapi kuliah dilulusin tolong. Ini akhirnya tuntutan orang tua cuma itu dulu ya. Aku ada di titik yang, Mas, aku kayaknya beneran mesti fokus nih, nggak bisa dua lagi gini. Dan sebenarnya maksudnya aku pamitnya tuh pas Mas Tom lagi lumayan padet-padet, jadi kayak ninggalin awal-awal gitu. Jadi lumayan yang kayak, wah gimana ya Mare, cuman aku juga punya tuntutan lain nih gue ya. Sebenarnya bukan tuntutan lain sih, cuman aku udah janji sama nyokap juga dari awal kan. Jadi kayak ini saatnya gue berbakti sama orang tua. Masalahnya Mas Tom datangnya di tengah-tengah nih dalam perjanjian ini. Terus aku bilang kayak, Mas, sorry banget nih, cuman aku mesti skripsi hukum itu kalau nggak kerjainnya cuman di kafe-kafe gitu nggak bakal kelar dong. Emang beneran mesti duduk diselesain. Terus dulu si dosen pembimbing gue tuh di Cibubur tempatnya, jadi kayak lu kayak mesti ke Depok, terus dari kampus mesti ke Cibubur itu kayak lumayan butuh waktu lah ya. Jalurnya lumayan gila. Terus kalau misalnya gue masih harus jalanin hobi motor, kayaknya ya itu kan makanya kan ada bukan peribahasa ada sebutannya itu kan, ketika lo ngegenggam pasir, pas lo buka tangan lo pasirnya udah nggak ada kan. Kalau lo mau ngegenggam dunia sebanyak-banyaknya, akhirnya lo nggak ada yang lo dapet gitu ya makanya. Akhirnya aku di titik itu kayak yaudah deh, untuk pertama dan terakhir gue pamit dulu nih sama motor gitu, kasarnya gitu ya, beneran pamit di momen itu nggak main motor. Itu berapa lama jedanya, Mar? Setahun kali ya. Skripsian itu lumayan berarti ya. Motor tinggal dulu udah nggak beri apa-apa. Beneran parkir aja di garasi. Motor dulu ditaruh di Mang Uus kalau di Pisangan. Ada bengkel langganannya anak-anak Maci. Kayak Maci ya, anak Maci ya. Aku taruh situ sampai bertahun-tahun lah gitu, nggak kepegang gitu. Panjang seru sih. Tapi dari situ lu akhirnya berubah kan. Dulu pasti Omar yang saat naik CB atau saat naik Panonia itu dandanannya belum begitu motoran banget dong. Apa udah? Dandanannya lebih ke gini sih, lebih ke karena ini jujur aja karena main Inggrisan itu kita nggak bisa fokus ke hal lain selain technical. Ngurusin mesin kan? Iya kan pas Om lo megang Excel CH aja kan kerasa kan technicality banget gitu lah kasarnya. Jadi aku udah nggak punya kesempatan buat punya uang untuk beli baju. Beli baju tuh dulu ingat banget, kalau nggak ke Senen atau dulu di daerah Depok kan suka ada tuh tukang-tukang baju bekas, tau nggak? Suka ada kan? Di Atom. Kalau Senen di Atom. Terus kalau misalnya di mana di Depok ada kalau lagi di jalan-jalan Jakarta suka ada lapak kan, baju-baju 20.000. Jadi kayak lu dapat flanel atau apa segala macam. Flanel karena dulu pengen punya flanel simple. Pertama kali motor nyala tuh aku ke Menteng dulu udah jadi tongkrongan anak motor kan dari dulu. Mulai lah. Terus aku inget banget main sama anak-anak Brotherhood karena diajak Mas Tom, sama di seberangnya tuh anak-anak Binter. Binter yang udah chopper, percaya tahun segitu ya 2010 kali ya, 2011-12 ngeliat motor, anjir motor apa, ternyata Binter gitu, dan orangnya keren banget, pakai flanel doang gitu. Kayak gue ngikutinnya dari belakang tuh kayak wah flanel sih, terus akhirnya nyari lah gitu ke loakan-loakan gitu. Ya jadi kayak lebih ke gini sih, karena lebih fokusin tenaga dan uang ke motor yang penting nyala dan bisa jalan. Akhirnya udah masa bodoh lah sama baju gitu. Baju juga udah bawa oli banget gitu. Makanya di situ kayak di rumah gue orang paling paling embel lah gitu. Bawa asal. Sampai pernah maksudnya pernah sampai yang kayak gila lu jeans tuh berapa tahun gak dijual. Itu sih maksudnya. Cuman di situ yang akhirnya ngebentuk kesadaran fashion kali ya, maksudnya buat aku fashion tuh bukan klimis dan ganteng dan bersih, tapi gimana lo bisa punya cerita sebanyak-banyaknya sama apa yang lo pakai. Itu sih statementku. Setuju Mas. Iya. Betapa banyak lo udah ngelapin oli di sini gitu sih. Ini kalau misalnya teman-teman melihat nih, kalau didetailin nih sebenarnya oli nih. ada oli-oli kering gitu ya, maksudnya karena emang dari motor dari mana aja sih, dari bengkel kayak gitu ya. Tapi kalau stylenya Omar sekarang sebenarnya apa sih, Mar? Lebih gayanya lebih kemana sih? Lebih ke ini sih, lebih ke ergonomi touring kali ya. Jadi kayak maksudnya gini,
ngerasa nggak sih Om pas kita lagi touring nih di motor, lagi naik motor, ternyata bukan yang penting keren kan, tapi yang penting nyaman. Nyaman buat motor kita saat lu naik motor lo gitu ya. Dan kayak gini deh, simple deh. Pas aku mulai kenal jaket kulit, jaket kulit itu dulu pas lebih hardcore lagi gitu ya kehidupan di motornya jauh sebelum nikah gitu. Hidupku beneran di motor. Jaket kulit itu beneran kayak punya kosan loh kasarnya ya kan. Di sini ada kompartemen gitu kan. Keperluan lo dari sini. Hidupnya beneran di jaket kulit. Dan itu di Jakarta, bukan di Bandung. Jakarta kan panas ya. Jadi aku keluarnya malam doang dulu. Biar dingin. Baru tahu jawabannya kenapa Omar pakai jaket kulit. Itu ya Mar. Karena ketika itu ya namanya anak muda lagi gejolak, nggak punya sense of belonging di rumah, ya hidup gue di motor doang, mau nggak mau. Ya di situ, maksudnya ya akhirnya beneran di dalam, ya dulu mandi, ini sorry itu saya mandi bisa 2 minggu sekali. Ya kan pertama kenal aku, ini orang ini banget gitu. Dan makanya kenapa rambut klimis dulu, karena itu satu-satunya alasan biar orang ini anak mandiri gitu, mesti rambutnya rapi gitu. Karena kalau misalnya jujur aja kalau misalnya rambut dulu urakan sebelum kenal pomade itu gembel banget. Kayaknya masuk mall juga malu gitu kasarnya gitu. Tolong pomade berarti. Tolong pomade. Terus makanya kalau mau ditanya Omar fashionnya apa sih sekarang? Lebih ke ini sih apa yang bikin aku nyaman aja sih. Gitu. Selama misalnya gitu bisa sebulan di jalan gitu ya udah yang nyaman aja nggak ganti. Kalau sebulan di jalan kan baju paling seminggu sekali ganti, ya kan? Tapi kalau udah ada istri nggak ya, Mas? Mulai. Alhamdulillah istriku orangnya ini banget. Apa namanya? Apa ya sebutannya? Liberal banget. Jadi percaya nggak? Setahun 2 tahun pertama itu kan transisiku dari anak yang brutal banget ke yang jadi anak yang lu udah punya istri nih Mar. Ya ada remnya lah ya Mar. Jadi kebetulan istriku bokapnya anak motor juga. Jadi dia hidup udah dengan pemahaman ya udah you get what you see gitu. Ya kan lu mau ngarep apa sih dari Omar? Iya bener gak sih? Maksudnya lu mau ngarep apa sih dari dia gitu? Emang gue kenal lu udah gitu bentuknya. Jadi kayak akhirnya awal-awal istri lumayan yang kayak udahlah. Prosesnya lama Mar pacaran? Soalnya 10 tahun. Oh udah dari kuliah emang. Berarti yang Omar cerita tadi sama Mas Tom lihat lagi itu sama dia. Ganti-ganti ya? Ya sempat ganti sih sekali. Namanya juga cowok. Nggak eksperimen kehidupan kali. Ya kan gimana ya gitu. Oke tapi keren. Seru sih ceritanya Mar. Iya jadi ya istri ngalamin lah, maksudnya ngalamin banget. Ngalamin banget, gue pulang tuh beneran bisa masih bawa bengkel gitu, masuk kamar. Percaya sih gue. Cuman sekarang akhirnya gue sadar sendiri gitu, gue udah nggak bisa hidup kayak gitu. Maksudnya emang harus bersih. Ya kan karena tempat hidup kan. Bener. Iya maksudnya kalau dulu ya lu doang sendiri gitu. Iya apalagi dulu rumahku yang di Andara nih rumahnya alami banget, maksudnya yang kayak ada halaman, jadi kayak beneran antara kehidupan bengkel dan kehidupan rumah tuh nyatu dan tinggal sendiri, maksudnya bukan tinggal sendiri, maksudnya emang kamar sendiri kan. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Iya kan, maksudnya dulu dulu kayak tapi sombong aja nih, maksudnya dulu sombong aja nih, maksudnya dulu tuh beneran ngalamin punya kehidupan yang bangun tidur tuh itu enak banget sih. Maksudnya kebayang nggak sih bangun, kalau dulu kan anak muda bangun jam 10-an gitu ya, bangun nih matahari udah masuk kamar gitu kan, keganggu langsung motor, udah gak keganggu ya. Jadi motor tuh dibawa masuk, beneran dibawa masuk. Itu kamar bawa di samping Om. Untung aku gak mati, keracunan bensin gitu kan. Anjir motor gitu. Jadi kayak kan itu kan emang krusial banget kan, sesuatu yang lo pikirkan di pagi hari itu adalah yang dan nanti sehari itu lo habisin waktunya gitu. Makanya kalau sekarang nih masalahnya ya kalau bangun kan akhirnya mau nggak mau akhirnya jadi banyak nonton berita atau baca buka Instagram gitu. Terus pas begitu energi negatif yang masuk berupa berita-berita yang sifatnya negatif, aku jadi harinya jadi nggak enak kan. Cuman kalau dulu tuh emang beda banget Om. Pas bangun anjir cuma motor doang, nggak ada yang dipikirin lagi. Iya benar. Itu sih ngalamin. Oke Mar, tadi kan cerita lu dengan motor segala macam ya. Sebenarnya pas lagi awal Omar itu ya, awal Omar mulai main motor sebenarnya teman-teman lain udah mulai belum sih Mar? Seumuran Omar itu gimana ngajaknya Mar? Kan itu gimana Mas ceritain Mas? Susah sih. Orang nggak
orang nggak gimana ya? Karena ketika scene ini mulai rame, sejujurnya ketika anak muda mulai banyak, itu tuh sosial media berperan penting om. Momentumnya pas sama sosial media, bener sih. Iya kan? Pas Instagram sudah mulai naik, proses meracuninya kan bisa jauh makin lebih proses micinnya makin banyak ya, bukan jangan bilang racun deh, jangan bilang micin deh. Proses menyalurkan energi positifnya lebih cepat kan. Ya. Intinya untuk mempengaruhi orang buat main motornya lebih sarannya ada gitu kan. Cuman proses panjangnya itu orang nggak tahu, yang dilihat di Instagram itu di baliknya betapa banyak keringat dan iya kan luka-luka kecil nih prosesnya Mar ya. Luka-luka yang terjadi atau luka-luka besar yang terjadi di balik itu sampai akhirnya motor bisa jalan. Kan orang nggak ngalamin. Iya. Lihatnya lu udah keren aja di motor gitu tapi aja kan lihat. Nggak ada yang, gua kan nggak pernah menceritakan di Instagram gitu. Nih motor dalam sehari bisa 3-4 kali turun mesin nih. Karena dulu beneran manual book susah, beneran internet nggak sekarang. Lu mencari informasinya susah. Beneran kayak harus turunin, beneran lihat langsung benda-bendanya. Terus kalau ada yang dulu kan karena 2 tak dan motor Inggris, spare partnya itu besar-besar kan om. Kayak mirip-mirip spare part mobil. Bener. Gede-gede banget itu di XLCH juga gitu kan, yang gede-gede gitu kan. Beda lah sama Jepangan ya. Kalau Jepangan itu lebih banyak perintilan. Ya pokoknya motor-motor tahun 60-an tuh gitu lah karakternya. Tahun gitu kan materialnya lebih besar malah partnya. Iya, part-partnya lebih gede. Iya, makanya lebih berisik suaranya. Akhirnya kita bisa ngebubut, bisa apa kan. Cuman maksudnya yang aku nggak ceritain itu kan proses kayak gitu-gitu ya kan. Yang emang aku nggak mau cerita, bukan nggak mau cerita ya. Emang ngapain sih dia itu kayak ngapain sih drama amat sendiri gitu kan. Atau emang gimana ya, emang nggak kesempatan bercerita, jadi orang kayak mikirnya kali pas udah jadinya aja gitu. Jadi nggak tahu proses panjangnya, harus sabar. Dulu ingat banget sih pas awal-awal orang banyak yang masih mindsetnya tuh motor seolah-olah custom tuh sebulan bisa jadi gitu. Instan nih Mar. Instan, padahal ya bukan itu kan. Cuman makanya maksudnya pas Om Belo nanya dulu rame nggak sih? Iya dulu masih jarang sih. Karena memang mau rame pun dia usia tertentu ya Mar ya. Yang mungkin yang sudah motoran banget ya. Yang sudah punya uang, penghasilan tetap, sama udah punya komunitas sendiri. Atau yang kayak aku gitu yang aku sih banyaknya ketemu yang anak muda seumuran aku justru yang korslet om. Yang korslet tuh kan gini nih. Dia mau ketika anak seumuran dulu aku umurnya berapa ya, 20-an kali. 11-an mau ke 20 itu seingatku tahun segitu tuh anak muda duitnya habis kemana ya? Duitnya habis ke nongkrong kali ya, atau pengen gaya kali ya, atau pengen mobil modif gitu. Modif mobil kali ya dulu. Lebih kayak fashion kayak gitu. Aku udah nggak punya kesempatan lagi buat ke situ gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya, kalau misalnya nih ada mungkin kali ya ada reunian sekolah gitu, reunian kampus gitu ya. Nggak nyambung ngobrolannya karena aku nggak ngalamin jadi mereka gitu. Lu sibuknya di dunia yang lain. Di bengkel gitu. Jadi kayak itu sih. Jadi kayak ketemu yang muda-muda pasti yang korslet juga. Yang misalnya ada waktu itu kalau ada anak Brotherhood dulu, Marsandi, Marjuki, si Aden namanya, anak-anak Brotherhood Jakarta pasti tahu lah. Sampai hari ini kayak dia masih prospek deh. Karena apa? Karena jadi dulu pas dia kuliah kedokteran, aku ketemu dia tuh, dia kuliahnya sempat yang keteteran gitu karena main motor kan. Iya. Terus sekarang dia udah fokus di kedokterannya lah. Kayak dia masih prospek deh sampai hari seingetku ya. Dulu dia punya BMW R90 ya, R90S atau ada kan ya yang fairing gitu kan, yang boxer lama dia pakai itu. Ya jadi maksudnya aku mau cerita, iya maksudnya zaman aku kuliah tuh ya ketemunya gitu-gitu juga. Akhirnya. Tapi akhirnya gimana sih Man? Omar bisa narik teman-teman yang muda-muda itu buat mau ayo riding bareng, ngumpulin dan mulai touring, ngumpul di mana, San Morian apa segala macam itu gimana Man? Itu berkasih itu kalau mau ditanya teknikal lagi gimana, nggak ada matematiknya, nggak ada rencananya, itu semua berkasih. Maksudnya awalnya nih maksudnya gimana ya, kalau misalnya mau jujur banget nih kalau mau jujur banget awalnya kayak di hatiku tuh ada kayak perasaan gini nih, gue nggak pengen yang muda-muda yang main nih ngalamin yang seru ya gue dulu gitu.
Maksudnya bukan nggak seru sih, cuman beneran gimana ya? Emang lebih seru pas rame-rame om. Pas sendirian tuh gimana sih? Dulu kan bukan nggak punya handphone sih, cuman dulu kan nelpon siapa coba kalau mogok jam 3 pagi. Iya. Iya kan? Mau ke mekanik. Kalau anak sekarang mungkin kan enaknya gitu. Mogok pagi jam 3 gitu kan tinggal story ada yang datang pasti. Iya. Dulu pernah ngalamin gitu, nggak lagi touring sih untungnya. Jam 3 pagi mogok di tendean gitu. Buset mau nelpon siapa gitu. Sampai akhirnya beneran cuman nyala sampai keringetan, terus akhirnya nyerah. Aku dorong dari tendean. Bayangin nih, otaknya udah gini nih. Ya udah dari tendean jalan aja sampai Andara gitu, sampai Cinere gitu kan. Tiba-tiba baru jalan ini nih makanya. Motor itu mendekatkan kita sama yang Maha Kuasa tuh aku beneran ngalamin banget dari awal. Percaya nggak percaya, lagi jalan nih, lagi udah niatin ya udah deh jalan aja. Tiba-tiba ada orang datang dong, Mas mau kemana Mas? Mau pulang ke mau ke Cinere gitu ya. Hah? Terus didorong, iya motornya nggak bisa nyala gitu. Dulu lilitan dinamonya tuh korslet kan itu paling sering ya spoolnya korslet. Karena ngegulung sendiri kan. Spoolnya korslet kayak aku nggak tahu dulu kenapa, cuman terus tiba-tiba orangnya udah Mas saya stut aja, rumah saya di Pondok Labu kok. Maksudnya kayak tahu kan yang tendean yang biliar yang zaman dulu tuh, aku magok di situ tuh. Akhirnya distutin lah sampai sana. Cuman maksudnya kejadian-kejadian seperti itu yang bikin aku sekarang beneran kayak nggak pengen bikin orang ngerasa sendirian aja di motor gitu. Kan banyak kan yang umurnya belasaan gitu. Terus ngelihat teman-teman sebelahnya mungkin lebih fokus main TikTok atau lebih fokus nongkrong di gitu sama teman-temannya yang mabok gitu. Pasti kan mereka ada perasaan kayak ini gue bener nggak sih di sini? Ini udah paling bener kan. Aku cuma mau bilang itu sih. Lo punya keluarga dan kenapa aku nggak pernah maksudnya nggak pernah mengatasnamakan satu komunitas tertentu atau di bawah bendera tertentu yang karena aku pengen ini bukan jadi lu harus pakai patch atau pakai apa untuk jadi bagian dari kita, dari tapi motoran kayak gitu siapapun bisa ikut gitu, nggak harus jadi yang mungkin karena nggak terikatnya ke satu komunitas ke apa itu yang bikin jadi ramai kali di motoran saat awal itu ya Mar ya. Iya kali ya. Dan perasaan ini sih aku ngerasa di situ aku belajar buat ikhlas kali ya. Maksudnya kayak ikhlas tuh dalam artian ya udah nggak ada yang nggak diniatin buat apa-apa, sesimpel pengen ngajak orang main aja gitu. Terus alhamdulillah kayak dikasih jalan terus aja sama semesta gitu. Nggak nyangka kalau maksudnya dulu cuman ngayal lagi, bukan ngayal maksudnya dulu cuman gini doang kok ngumpul di PAUN jam dulu yang bedain dulu sama sekarang yang bedain cuman jamnya doang. Dulu percaya nggak percaya aku bisa kumpul itu jam 6 pagi om. Itu udah San Mori jam 6 pagi. Beneran itu indah banget. Maksudnya energi pagi itu kan energi paling baik kan. Benar. Jam 6 itu udah bisa kumpul. Jam 7 itu udah bisa 10-20 motor kita ride. Terus dari ride tuh kita ke Cidodol ke rumahnya Daud yang bengkel juga. Kita bisa barbekyuan di situ. Jadi kayak di situ aku nemuin kayak akhirnya nemuin keluarga di luar keluarga sih. Keluarga di luar keluarga yang dibilang keluarga saudara itu sih. Dan pelajarannya sekarang yang bikin kita semua lebih bijaksana, kita nggak bisa pegang itu semua karena orang bakal dinamis kan. Ada yang akhirnya lebih fokus ke sini, ada yang ketemu dunia masing-masing kayak gitu jalannya. Jadi dulu sih aku sempat ngegenggam banget dalam artian wah gila nih. Nikmatin lah saat-saat itu momennya gila lu. Gue nggak pernah ngalamin ini nih sebelumnya karena aku ngalamin yang dari kecil nggak yang main bola atau punya geng di sekolah gitu nggak ngalamin banget. Di sekolah tuh aku yang di pojokan baca buku di perpustakaan gitu ngayal-ngayal sendiri di kepala, cuman pas aku di motor aku nemuin itu dan jatuh cinta banget kali ya sama dunianya sampai sempet ngerasa wah ini segalanya banget. Cuman makin kesini aku makin lebih bedanya dulu sama sekarang aku jauh lebih let go aja sih, lebih legowo lah, lebih kayak ya udah gitu lagi ada temennya ini ya udah disyukurin banget. Cuman pas mereka udah harus melanjutkan kehidupannya ya kita ini kan teman-teman yang bertemu di persimpangan jalan kan ya kan itu sih. Benar. Oke Mar, seru banget sih ya perjalanannya Omar ceritanya tadi mulai dari Mas Tom sampai akhirnya bisa ngobrol teman-teman buat ini menarik sih Mar. Nah sekarang kan pandemi ini Mar ya. Apa sih yang Omar lu berarti kan aktivitas motor lu berkurang apa segala yang lu dapat dari ini apa Mar? Sebenarnya yang aku dapat dari ini sih
jadi lebih bersyukur sih sejujurnya. Maksudnya lebih bersyukurnya gini Om. Tuh ternyata gue sering take it for granted ya pas gue lagi sama teman-teman gue. Jujur aja Om, pas lagi riding sama anak-anak gitu ya, aku tuh aku tipikal yang suka kabur di tengah gitu, tau gak? Yang wah ada pertigaan gila lah gitu. Bukannya apa ya, karena udah tua kali ya, udah mau 30 gitu ya, umurku udah mau 30 gitu, energinya udah gak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan ayo lah sampai jam 3 pagi, sampai ketemu besok lagi, sampai ketemu besoknya lagi gitu. Cuman kan sekarang udah punya keluarga kan. Cuman di situ aku ngerasa kayak pas udah gini nih nggak bisa kumpul, aku langsung kayak gila, gue dulu suka take it for granted gitu, kayak suka ngilang nggak pamit gitu. Cuman kelebihannya akhirnya dari pandemi ini aku ngerasa jadi ngeliat ke dalam lagi sih. Gue ngapain sih di sini gitu. Ini main motor ngapain sih gitu. Karena umur-umur segini kan emang umur-umurnya kita kayak kacanya dijatuhin lagi tuh dari langit tuh, kayak ini lu berkaca lagi lu mau ngapain sama hidup lu. Gitu. Cuman akhirnya mungkin bedanya sama Omar yang 10 tahun yang lalu sama yang sekarang, kalau dulu lebih ke planning sama hidup. Kalau sekarang lebih ngejalanin aja. Kalau dulu lebih gue pokoknya umur segini harus pengen gitu kan. Ya namanya sama umur 20-an kan ngimpi banget kan. Cuman kalau sekarang lebih ke this is the best time-nya justru yang sekarang nih. Yang sekarang aku lagi ngobrol sama lo, yang sekarang lagi ngumpul sama anak-anak gestang ini. Yang base-nya yang ini. Jadi gak mikirin besok mau ngapain, gak mikirin nanti kalau udah pandemi mau ngapain gitu. Lebih ke kayak this is the right time gitu, right place, right time. Yang harus disyukurin banget. Akhirnya jadi banyak baca buku lagi, buka-buka buku lama lah. Gitu sih. Tapi memang jadinya makin menjiwai banget si Omarnya sendiri ya, secara Omar ya maksudnya. Iya kali ya. Atau lebih kayak gini deh, hal simpel ya, misalnya ya. Kayak aku jadi lebih, karena kalau dulu kan ngerjain mobil, ngerjain motor itu kan sampingan kan. Maksudnya gini, motor kalau misalnya lagi tight banget nih jadwal motor kan nggak mungkin aku yang ngerjain sendiri Om. Iya kan bisa mati aku kali. Besok mesti kemana gitu, misalnya mesti ada acara di mana. Terus aku malamnya masih harus ngebengkel gitu kan. Ngopek lagi apa segala macam. Terus nanti di bandara tangannya isinya oli semua gitu kan. Gila gitu kan. Terus akhirnya sekarang jadi lebih gini nih. Kenal sama proses kenapa gue cinta banget sama hal ini gitu. Pas lagi sesimpel ini deh, lagi ganti koil akhirnya gitu, akhirnya ngupgrade gitu. Ngupgrade ini simpel sih, dari koil biasa ke koil racing gitu, iseng gitu kan. Pas ngegantinya gitu atau lagi moles velg gitu, pas lagi molesnya itu aku beneran inget lagi gitu loh, kenapa gue suka ngelakuin ini, karena emang di momen ini gue nggak mikirin hal lain. Iya kan? Fokus di nggak tahu karena bau obatnya kita jadi mabuk gitu kali. Nggak sih, lebih kayak gini loh. Beneran, ternyata manusia tuh yang bener gini ya. Manusia tuh beneran momennya kan. Momen pas lagi moles gitu atau lagi ngelepas baut. Proses lagi nyikat lagi nyikat apa namanya? Lagi nyikat spark plug busi lagi nyikat busi gitu, kepala busi gitu kan. Kita nggak mikirin hal lain kan, nggak mikirin pokoknya bisa besok makan apa, besok dapat duit dari mana. Lu beneran udah, yang penting gimana caranya nanti apinya biar gede. Gimana caranya nih abis ini besok buka pala busi lagi, pala busi bisa dapat merah nih, kan? Matang jadinya kebakar. Ya Allah tolonglah, semoga setelan kali ini maksimal gitu kan. Ya maksudnya bukan gimana ya, maksudnya beneran kayak akhirnya aku beneran bisa fokus lagi gitu loh. Kalau dulu beneran nggak bisa, jujur aja Om, maksudnya aku tuh bisa cuman pulang cuman buat tidur bentar, besok udah mesti ngapain lagi gitu, dan capek sih. Jujurnya emang sempet capek. Makanya ini curhat aja sih, maksudnya kayak makanya kayak dulu nih kenapa gue sempat kemana-mana pakai kacamata hitam gitu, karena emang gue nggak pengen ngasih lihat ke orang kalau gue capek. Itu mata udah gini banget Om. Kantong mata udah kayak gini, udah nggak enak dilihat pokoknya. Udah nggak enak dilihat dong, maksudnya. Terus gue harus ketemu sama orang banyak. Tapi gue jadi tahu jawabannya kenapa Omar pakai kacamata. Alasannya itu ternyata. Jujurnya dulu gue sempet
terlalu maksimal gitu sama waktu gue gitu. Kayak akhirnya keluarga juga nggak kepegang di rumah. Sorry Mal, kalau saat lu kepikiran begini apa gara-gara lu mulai yoga itu tadi? Apa yang ke bawah itu apa gimana? Akhirnya mulai kayak mulai gitu ya. Positif lah semua. Bukan positif. Akhirnya mulai coba nyimbangin hidup tuh justru pas sama Om Lu tuh di Bali waktu itu aku udah mulai waktu acara kesentil banget. Jadi kesentil bangetnya alhamdulillah sentilannya indah banget sih. Jadi pas aku lagi di Bali nih selama ini kan tahun berapa sih? 2020 ya? Tahun 2009 nih tahun aku beneran lagi sering-seringnya ke Bali. 19 kemarin. Iya. Maksudnya dulu kan custom war. Iya. Terus dari custom war aku sempet sama beberapa event lama. Juga ini ya di Bali banyak banget. Terus waktu itu Triumph Auto Cafe buka. Iya. Terus Auto Cafe juga sempat launchingin Triumph di Bali ya kalau nggak salah. Jadi aku sempat bolak-balik ke sana dan di momen bolak-baliknya itu ketika fisik mulai capek, aku mulai kayak nanya sih sama diri sendiri gitu loh. Ini gimana caranya? Maksudnya gini, sejujurnya capek fisik doang sih. Bukan capek anjir gue kok gini banget ya. Bukan ini masalah itu ya, lebih kayak fisiknya udah beneran. Ya namanya ya udah ada batasnya badan gitu kan diforsir banget gitu. Cuman aku nikmatin sih. Cuman emang fisiknya udah mulai kayak udah terengah-engah gitu loh. Terus dulu rokoknya juga rajin banget gitu. Rokok kopi hidup napasnya itu adalah rokok dan kopi gitu kan. Terus aku di titik yang kayak pas yang lagi di Bali yang terakhir itu yang kita bareng tuh kayak bisa lebih fun dari ini deh gitu loh. Nggak tentang hidup tuh bukan tentang perayaan doang atau tentang ikan rame-rame living life to the fullest kan. Kalau dulu kan gitu kan apa yang play hard party hard lah atau apa gitu kan. Enggak sih dulu nggak gitu juga, cuman lebih kayak gini loh. Lebih ke kayak gue dulu sempat ada di titik yang gue pengen hidup gue bermanfaat banget sama buat orang banyak gitu. Bikin orang seneng maksudnya. Zaman itu nggak ada yang lebih bisa disyukurin ketika gue capek pulang ke rumah. Ini kalau cerita pribadi banget ya. Kalau misalnya habis lagi kelilingnya dulu tuh sempat bisa yang kayak sebulan bisa 3-4 kota gitu yang nonstop. Dan roadshow lah diundang kemana? Kayak roadshow. Terus manajerku jago banget. Jadi emang beneran diaturin sedemikian rupa biar waktuku maksimal. Aku tuh bisa seminggu kalau pulang seminggu nggak bisa ngapa-ngapain kayak badannya habis gitu. Terus aku ada di titik yang kayaknya ini nggak bisa gini terus gitu loh. Ini harus yang sustainable nih caranya gimana. Akhirnya pas aku ke Bali itu tuh mulai menemukan apa gimana? Nemuinnya hal-halnya kayak sepele nih. Ngobrol nih ada tuh Dede Junta tuh yang kerja di Auto Cafe yang motornya terkenal banget itu apa namanya? Bozozo gitu kan. Dia ngobrolnya ingat banget aku sore-sore karena dia kerja di Auto Cafe juga kan. Dia keren tuh emang orangnya konsepnya keren sih dia bisa bikin motor sekeren itu tapi masih kerja di coffee shop juga gitu jadi kayak hidupnya balance banget kan. Aku ngobrol ini aku gambarin aja sore-sore di Ubud ngeliat sunset gitu, sunsetnya ungu sih waktu itu. Terus dia ngomong gini, kalau ibuku sih simple Mar, dia cuma nggak makan daging. Kenapa Mar? Merinding ya? Nggak sih. Dia cuma ngomong ibuku nggak makan daging kaki 4, terus sering puasa. Gitu. Fungsinya buat apa sih Dek? Dulu masih buta banget kan. Kita yang tinggal di Jakarta kan buta banget jujur. Maksudnya apa kayak gitu? Biar apa sih Dek? Iya maksudnya nanti pembawaannya lebih tenang, pikirannya lebih jernih gitu. Terus di situ aku mulai kesentil sih, maksudnya kayak oh iya, kayak langsung keinget hidupku selama 10 tahun ini celebrating banget gitu, naik motor, touring kemana, nanti di sana barbekyuan kali atau makan yang daging yang paling enak, makan sih kalau touringnya ke pantai cari restoran seafood yang paling enak, kalau istirahat bikin kopi terus ngerokok, akhirnya jadi kayak ngerti nggak sih kayak hidupnya bukan nikmatin perjalanannya lagi akhirnya tapi gimana mencapai sesuatu dan merayakannya di situ gitu. Bukan proses yang aku nikmatin secara nggak sadar secara nggak sadar selama berapa tahun ngejalanin di motor aku fokusnya ke situ gitu sampai akhirnya ternyata bukan masalah nanti kita ke titik tertentu dan merayakannya bersama teman-teman tapi gimana ini analogi aja tentang kehidupan gimana kita pas lagi di jalan naik motor kita beneran kasarnya tiap RPM tiap perpindahan giginya lu nikmatin bahkan kalau misalnya yang udah dalam dentumannya itu beneran jadi kayak pelan kayak
agak delay jadi lu. Itu sih maksudnya kayak beberapa orang kayak lu kayak seriusan deh, maksudnya atau kalau kedalaman sih bukan kedalaman sih. Karena emang bisa seseru itu ternyata kalau emang didalamin gitu. Mungkin filosofi touring kali atau essence atau spiritualisme di balik ini semua. Dan sorry nggak banyak orang bisa dapetin sampai titik itu ya, Mar. Kalau menurut Mar. Semua orang punya kedamaiannya masing-masing. Oke. Aku nemuin ya, semua orang ada yang bisa sustain puluhan hidup dengan gaya hidup kayak gitu, dengan gaya hidup misalnya let's say bisa minum, bisa hidup yang hardcore gitu. Cuman aku kebetulan balance-nya gini kali. Gitu. Dapatnya ini nih. Ada orang kan yang kalau di Amerika gitu yang anak-anak Sony namanya? Sony Burger ya? Sony Burger. Sampai ininya bolong kan. Iya kan ya? Sony Burger itu kan radio operasi ya. Kan? Tapi dia bisa hidup kayak gitu. Cuman kalau aku mungkin karena lebih ke timuran. Basicnya emang kita orang timur. Punya kecenderungan emang nggak bisa duniawi banget. Spiritualnya emang harus ada imbang-imbangnya itu ya, Mar ya. Mungkin ya. Orang luar mentalnya itu jauh lebih kuat kali. Karena kan kalau misalnya orang Amerika itu kan pendatang kan, jiwanya jiwa perintis kan, dari atas ya. Kalau kita ini kan jiwa santai. Nenek moyangnya udah begitu sana. Kalau nenek bahkan kan ada teori yang menyebutkan orang Indonesia, orang yang hidup di garis khatulistiwa itu emang orang-orang yang harus cuma nikmatin hidup doang. Ya kan? Kita kalau bercanda gitu ya, kalau bercanda pakai logika lempar batu, emang bener kan? Nanam singkong aja gitu. Ditanam gitu, itu bisa tumbuh jadi makanan kan? Dan beberapa temanku yang imigrasi keluar emang akhirnya kalau curhat sama aku emang bener ya tanah kita emang paling enak di sini Demar gitu ya, kayak gitu ngomongnya. Jadi kayak makanya ketika lo nikmatin hidup banget, lo nggak bakal bisa nikmatin hidup kalau spiritualisme lo nggak digali gitu. Juga, ya. Akhirnya lo jadi nggak punya pegangan. Akhirnya jadi terlalu nikmatin hidup dan aku sempat ngalamin gitu loh, dan itu nggak bagus juga. Sempat ngalamin dalam artian maksudnya seru banget nggak sih Om? Agak terlena. Dan terlenanya itu bukan kalau misalnya mau dijelasin gitu ya, terlenanya bukan terlena yang bergelimpangan harta atau bisa beli motor yang gua mau, tapi terlenanya dengan betapa bebasnya hidup di motor gitu. Bisa malam ini Jakarta nih, malam besok nongkrong di Bandung, nanti bisa Surabaya gitu. Iya sampai Surabaya sih, aku gak hardcore itu. Gimana maksudnya di Bandung nanti bisa nggak tahu pulang kapan, nanti bisa tidur di rumah siapa, akhirnya jadi ngedalemin keluarga siapa. Maksudnya akhirnya jadi kenal bokap nyokap ya kan. Ya maksudnya akhirnya aku jadi gimana ya? Kayak aku ngerasa aku nih milik semuanya gitu. Tapi bukan maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak ya udah hidupnya beneran ketemu siapa ya? Hidupnya adalah loncatan dari satu kejadian ke kejadian lain, tapi nggak ngebangun sesuatu atau kayak apa ya? Kayak akhirnya jadi gini. Kayaknya di momen itu aku ngerasa, gue kalau mati ya udah jadi batu di jalan aja gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Kalau mati ya udah jadi namanya ya udah nggak ninggalin apa-apa gitu. Cuman pas mulai coba balancing, akhirnya ternyata bukan masalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya semaksimal ya, tapi gimana sebanyak kota yang bisa dicapai, tapi lebih ke gimana caranya bisa ini bisa dilakuin sampai 10, 20 sampai bahkan sampai gue mati gitu loh. Ngerti enggak maksudnya? Ngerti. Ya, artinya gini, Mar. Lu saat lu ngomong gitu bisa dilakuin sampai 10, 20 tahun nanti, sebenarnya lu mau sampai kapan main motor, Mar? Kalau bisa curhat sih, kalau bisa gue kalau bisa gue endingnya di motor gitu. Maksudnya gitu nggak? Ya, maksudnya kalau bisa harapan sampai di akhir hayat ya udah gitu. Ya maksudnya itu terjadi kan. Kalau misalnya Om lo inget tahun-tahun 90-an kan ada tuh yang veteran masih bawa WL ya? WL apa track?
ada veteran yang jadi di Bandung nih kalau lagi konvoy gitu ada satu veteran ini yang umurnya udah 90. Aku nggak tahu sih detailnya. Cuman itu cerita itu beneran nempel banget sama aku gitu. Ada satu siapa gitu ya, dia masih bawa WLC-nya. WL yang militer tuh apa? Kan kalau C civilian, WLA ya berarti. WLA gitu. Sampai umur 90 nyalah gitu kan. Masih nikmatin hidupnya. Kemarin aku nonton video siapa pembalapnya Mercy gitu sampai umur 90-an masih bikin konten sama Mercy. Dia bawa mobil yang dia bawa di tahun dulu dia bawa gitu. Terus kayak dulu pernah ada Tommy Mano kan. Ceritanya kita angkat gitu. Jadi kayak this is kind of life yang menarik banget gitu untuk digeluti gitu. Maksudnya kan tua itu kan bukan berarti kita harus sudah damai dan cuma sama anak cucu doang kan. Tapi gimana kita bisa tua dan tetap bergelora gitu kan. Dan yang bertanggung jawab sama api di hati kita kan kita sendiri kan. Ya kan? Dan api ini bisa padam loh. Api ini bisa padam ketika kita fisiknya lelah, ketika kita sakit. Emang udah gak mampu lagi ya, Mar ya. Dan cara biar balance ya gimana antara fisik, jiwa, pikiran dan ya lingkungan kita nggak bisa kontrol ya. Cuman gimana internal kita nih bisa beneran. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu aku lebih fokusnya sama faktor eksternal kan. Lebih fokusnya sama motor yang penting sehat atau sesimpel itu lah Mas ya. Makanan yang penting enak atau minuman yang penting asik gitu atau tongkrongan yang penting orang-orangnya seru gitu. Tapi sekarang lebih gimana caranya pondasinya dulu nih yang lebih dikuatin. Oke Mar, kalau ngomongin dia anak motor lah ya. Kan banyak banget nah usia juga padat lah di situ ada beberapa. Sebenarnya ada rasa di anak motor itu kesenioritasnya tinggi nggak sih Mar dari kalau Omar ngerasain lah. Sejujurnya dulu aku nggak ngerasa ada senioritas dan nggak ngerasa sih maksudnya kayak dulu aku beneran nggak ngerasain adanya senioritas sih. Jadi kayak lebih kayak aku ingat banget maksudnya ya sama Bor gitu sama Mas Tom sama yang tua-tua gitu kayak Om Bingki gitu kan makin kesini kan mereka beneran kayak merangkul banget iya kan kalau mungkin kalau dulu karena belum ada jembatannya kali ya akhirnya kayak ada gap kan cuman kan sekarang jembatannya itu beneran lebur kan ya kayak nggak ada jarak lagi lah sekarang ya dan sekarang yang dengan leburnya jembatan itu yang harus diperkuat sopan santunnya justru. Dan sopan santunnya itu emang harus kita nih maksudnya teman-teman Gesta yang harus mensosialisasikan karena mereka generasi berikutnya ini beneran generasi yang wah beda banget Om. Yang di bawah Omar maksudnya. Maksudnya mereka lahir internet udah ada. Aku tahun 90-an lahir internet masih susah. Dia kan masih bukanya masih dagelan doang buat lihat hantu. Atau belum nggak penting sebenarnya Mar. Iya. Sekarang anak belum apa-apa udah smartphone udah bisa bikin konten sendiri jadi kayak bukan salah anaknya tapi emang dunianya udah berubah Om. Tadi kayak Omar cerita dunianya nggak di sini sebenarnya mereka itu Mar ya. Maksudnya bukan dunia nggak di sini akhirnya sih permasalahannya adalah anak-anak sekarang ini punya pikiran yang even aku gitu ya punya kecenderungan untuk berpikir di hari esok atau hari kemarin tapi nggak bener-bener yang di detik ini juga maksudnya gimana karena kita banyak ngabisin waktunya di sosial media kali atau banyak udah internet udah terlalu cepat akhirnya kita nggak dibiasain buat gini deh Om kalau belum nyuci piring di rumah gitu kan kita kan ada yang dipikirin yang lain selain piring kita kan kecuali lagi ada pikiran gitu ya pecah piringnya kemana-mana kan cuman kalau lagi nyuci piring kan ya udah cuci piringnya doang atau lagi moles velg atau lagi ngelapin mobil gitu atau lagi ngerjain mobil gitu kan nggak ada yang dipikirin lagi kan selain itu kan maksudnya gimana kalau misalnya kita ngabisin waktunya terlalu banyak di digital akhirnya kita nggak biasa buat beneran realitas kita jadi bias gitu iya nggak sih bener nggak bener maksudnya kayak bias tuh dalam artian pas kita main Instagram aja seolah-olah kita kayak ketemu teman kita yang lagi kita lihat di situ enggak. Iya jadi kayak itunya sih yang jadi bias. Yang aku mau bilang di sini bukan salah generasinya, tapi emang teknologinya udah perkembangan teknologinya udah terlalu cepat sampai kita sendiri belum siap sebenarnya. Dan lu harus punya cara-cara tertentu buat biar realistis ya kayak gitu ya Mar. Dan pikirnya bisa dibilang anak-anak sekarang aku pun ngerasa kita kayak hidup di jalan titian aja Om.
dalam titian maksudnya apa ya? Antara surga dan nerakanya itu emang beneran kayak deket banget gitu loh. Maksudnya dalam artian gini loh. Kita kalau misalnya mau manfaatin sosial media buat kejahatan jadi. Kita untuk kebaikan jadi. Sampai akhirnya ngerti nggak? Ya. Orang bisa hari ini baik besok buruk. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak emang dunianya udah ngeri deh. Berubah banget. Jadi kayak dan aku nemuin motor itu bisa jadi balancing. Karena akhirnya motor bisa menjadikan alasan buat mereka tidur cepat biar besok bisa riding bareng. Akhirnya mereka bisa yang tadinya mungkin uangnya habis buat nongkrong gak jelas akhirnya jadi benda. Ya kan? Jadi benda tuh dalam artian ya udah akhirnya gue nabung buat bangun motor gue gitu. Jadi kayak bisa jadi penyelamat banget sih. Ya kalau Omar sendiri kan sering ini ya, saat diposting itu ya selalu kedamaian kan ya, damai yuk apa segala macam. Sebenarnya emang ada kondisi di mana anak motor kita tuh nggak damai Mar ya? Sebenarnya gini Om, kenapa ngomong damai nih? Jadi gini Om, jadi kalau Mother Teresa kan bilang kan, kalau misalnya lo ngajak gue buat ikut rally anti ke peperangan, gue nggak bakal ikut, karena di situ ada kata peperangan. Tapi kalau misalnya gue ikut kampanye untuk kedamaian dunia, gue bakal ikut, karena di situ ada kata kedamaian di dalam. Nah, maksudnya kenapa gue ngomong kedamaian? Itu kayak doa sih Om. Iya. Jadi kayak doa tuh dalam artinya gini, keluarin ya. Boleh Mat. Jadi berapa tahun yang lalu, ini baru mau balikin sih buku ya. Om Uli pernah minjemin aku buku Outsiders. Iya. Di buku ini nih, di bab pertamanya aja nih nyeritain tentang ini ada tanda tangannya juga nih buat Om Uli. Peristiwa berdarah di Rangga Gempol kan. Maksudnya kayak ternyata emang tidak dapat dipungkiri dunia kita ini emang deket banget kan. Iya kan? Iya nggak sih Om? Iya. Om belum ngalamin kan kalau misalnya lagi touring, kalau misalnya kita lagi nggak bisa jaga pikiran kan suka ada pikiran jahat kayak wah nih mau masuk alas roban malam. Iya, negatif. Aman kayak ya, was-was terus ya. Aman kayak. Kenapa gue sampai sekarang nggak berhenti ngomong damai itu? Karena itu doa sih Om. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, kita itu apa yang kita ucapkan. Maksudnya aku sempat ngalamin kayak touring gitu sendirian. Anak-anak Surabaya sampai kayak, Mas kamu yakin Mas mau sendiri gitu dari sebenarnya dekat sih dari Bali ke Surabaya, cuman kayak kalau misalnya kita mau mikirnya negatif kan akhirnya jadi ngerti nggak di jalan nanti kenapa? Cuman maksudnya kenapa akhirnya di situ apa yang aku tuai itu akhirnya jadi apa benih yang aku tuai selama ini nih akhirnya jadi penyelamat gitu maksudnya. Selama perjalanan itu dari Bali ke Surabaya nggak ada trouble, aman-aman aja di jalan. Terus kasarnya nih Om ya, panjang jalan tuh kayak orang di jalan dadain kita aja gitu loh. Kayak doain ya sebenarnya. Padahal aku nggak posting, tiba-tiba di jalan ada yang wah Mas Omar ya gitu. Jadi kayak maksudnya bukan gimana ya, bukan masalah gimana, cuman itu kelebihan itu bikin ngebawa Omar sendiri ya. Kayak touring tuh touring sendiri tuh bukan yang seperti orang-orang cerita khawatirkan gitu. Mungkin akhirnya muncul trouble atau apa karena ada kekhawatiran di dalam ini kita nih. Akhirnya semesta kita akhirnya jadi mencerminkan apa yang kita khawatirkan kan. Ketika kita membicarakan kedamaian, cuman maksudnya ngomongin yang indah banget. Akhirnya wah beda deh Om, maksudnya kayak gimana ya? Kok bisa kalau misalnya aku nginget lagi hari itu gitu ya, kok bisa sengalir itu ya gitu. Terus kayak sesimpel gini deh. Om lu sering touring juga kan misalnya kayak dari Bandung ke Jakarta. Pasti kan ketemu hujan kan. Aku pernah ngalamin nih sekali dari Bandung ke Jakarta malam itu kering sepanjang jalan sejadi-jadinya. Jadi kayak beneran kayak lagi jalan dari Menteng ke rumah aja gitu deket. Kayak beneran kayak loh kok kayak gue cuma nongkrong doang ya gitu. Jadi kayak itu sih nggak berasa capek kayak gitu lewat sih bapaknya. Kenapa aku membicarakan kedamaian? Karena itu maksudnya doa sih. Maksudnya dan akhirnya energi itu nyampe ke anak-anak lain. Maksudnya anak-anak lain dalam artian kalau aku ke kota tertentu yang ketemu itu beneran orang-orang yang vibes-nya wah ini nih gitu. Ya maksudnya bukan yang gimana ya, anak orang-orang yang beneran kayak
iya kita seru-seruan aja gitu, senang aja gitu loh. Embracing the moment, kita bersyukur sama kita bisa kumpul sekarang. Bawa aura positif lah. Iya sih itu sih. Jadi kayak dan tidak dapat dipungkirin mungkin orang tua dulu kenapa banyak yang ngelarang kita untuk di motor kan karena mereka takut kan risiko-risikonya tinggi banget kayak di Bandung ada apa gitu kan, kekerasan kayak gitu lah. Dan terus kayak yang paling kena di hati sih waktu itu pernah ada yang ngomong gini, ada anak kecil nih masih SMP kali atau SMA, terus naik motor nih rumahnya di Depok, terus malam-malam nyamperin aku gitu, kita bikin ride lah, ride-nya jauh lagi sampai ke BSD gitu kan, rombongan gitu, terus pas ngobrol gitu aku nanya dong, kok kamu masih kecil dibolehin? Terus dia ngomong, iya kalau ini beneran kayak maksudnya gimana ya? Kayak ini berarti banget gitu loh. Dia ngomong gini, iya soalnya sama Bang Omar gitu. Maksudnya kayak orang tua aku tahu ada jaminan kayak gitu ya Mas. Terus di situ aku langsung kayak oh segininya ya gitu, maksudnya gimana ya? Orang tuanya sampai kok ngebolehin sih anaknya gitu lah, nanti nggak sih maksudnya dari Depok nih ke Bintaro ngobrol, terus dari sendiri gitu sama temennya, terus dari Bintaro dia masih dibonceng bahkan nggak bawa motor sendiri gitu, terus dari Bintaro kita touring ke riding bareng ke BSD, terus dari BSD balik lagi gitu, terus kayak pas aku nanya dia cuma jawabnya gitu, jadi kayak wah ini nyebrang sih kayak ini kok gini banget gitu, cuman di situ aku akhirnya aku belajar kalau misalnya kita nyebarin yang positif, dunianya bakal positif banget dan alhamdulillah mungkin aku nggak bakal sampai di sini sekarang kalau nggak ada doa-doa. Benar sih Mas, percaya sih gue itu. Iya sih, nggak bakal duduk di sini bisa curhat cerita sama Om Belo gitu. Scene motornya bisa makin ramai, orang-orang yang makin. Itu sih harapannya sih Mar ya. Jadi ya kebuka semua kan narasumbernya, jadi kayak Omar bisa cerita apa segala macam kan, jadi dari awal sampai memang sekarang apa. Dan kalau ngomongin itu Mar ya, kan kita udah ngomong banyak dari belakang dan sekarang sampai perjalanannya Omar. Nextnya Omar akan berbuat apa lagi sih ke depan? Serahin ke semuanya ke yang di atas gitu nyerahin sama dunia, kita nggak bakal tahu nih dunia kita bakal ngebawa kemana. Nextnya aku lebih pengen ngajak teman-teman buat lebih banyak baca buku sih. Tapi dalam waktu dekat apa Mar? Program ada mungkin sama Fondat sama apa? Kalau Fondat insya Allah Bandung kota berikutnya, maksudnya kita ngerasa di Bali ini kita udah punya keluarga besar banget. Maksudnya kita punya keluarga beneran kayak keluarga sih, orang teman-teman. Udah kebentuk banget sih Mas secara ini. Iya mungkin ya. Nggak tahu kalau dari Om Belo gimana. Aku lihat sih gitu, kayaknya Omar udah kebentuk nih teman-teman yang memang. Maksudnya aku nggak nyangka gitu ya. Dulu sejujurnya yang aku bisa ngerasain kayak gitu tuh di Bandung doang lah, sama anak-anak Jumat Bar tuh kayak wah gue bisa punya tongkrongan nih tanpa harus cuma nongkrong sama anak Jakarta doang gitu kan. Punya keluarga baru lagi nih. Terus sekarang di Bali juga bisa ada kayak gitu. Nah rencananya nih insya Allah kalau misalnya keadaannya bisa membaik, kita mau fokus bikin kegiatan juga sih di Bandung. Kalau Fondat ya, cuman kalau misalnya pribadi, kalau misalnya dikasih jalan sih pengen bikin acara, bukan acara sih, lebih kayak kegiatan riding yang misalnya sama anak-anak Bandung kita ngabisin momen kayak camping bareng. Gitu. Tapi memang kalau lu punya lebih banyak waktu di teman-teman di daerah, artinya kan memang makin banyak saudara-saudara lu yang lebih akrab ke lu nantinya kan, mereka aktivitasnya bisa lebih dalam lagi kan, nggak cuma sehari 2 hari. Pengennya gitu kan. Ini sih pengennya lebih bisa kenal secara pribadi kali ya, karena sejujurnya momen sebelumnya ketika aku ke daerah-daerah aku nggak punya kesempatan buat bener-bener bisa kenal pribadinya. Ya ada beberapa sosok yang aku bisa kenal mungkin, tapi beberapa orang itu ya udah itu doang gitu. Jadi kayak karena waktunya zaman itu beneran terlalu cepat sih waktunya. Bener. Oke Mar, seperti janjinya tadi, minum dulu deh Mar ya, biar santai. Tadi kan Omar mau ngasih giveaway juga, giveaway buat teman-teman yang udah nyasihin kan ya. Nah sekarang sih pengennya dari kita Omar yang ngasih pertanyaan sih ke teman-teman. Apa kira-kira yang tadi obrolan kita tadi, satu aja yang kira-kira bisa buat pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaan ya. Ini aja gimana Om? Kenapa di motor itu harus imbang antara duniawi dan spiritualnya?
Iya. Jelasin dengan cara lo gitu. Iya, boleh aja. Jadi seperti yang memang masuk akal, oke ini dia ya, yang menang ya. Boleh, serius. Jadi pertanyaannya adalah menurut pengalaman teman-teman nih, kenapa ketika kita punya hobi apapun itu antara duniawi dan spiritualnya harus balance? Iya. Menurut lo kenapa? Cerita yang paling apa ya? Yang paling menyentuh di hati kali ya. Bakal banget ya. Kalau pengalaman benar jadi gitu kan. Agak subjektif sih. Enggak objektif banget. Jawabannya tuh nggak bisa yang kayak apa atau B gitu ya, bisa. Ini beneran bisa jadi lu ngalamin sendiri gitu kan, bisa jadi itu bisa liar banget cuman nggak apa-apa. Yang penting lo intinya itu ya, hatinya damai. Apa tadi Mar? Ada mengapa ketika kita touring atau kita lagi ngejalanin hobi kita ngebangun motor, kenapa spiritual antara duniawi dan spiritualnya beneran harus balance? Mar, kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih, Mar. Siap. Nanti kita bikin sesi 2 deh. Kita ngobrol lagi yang lain. Siapa tahu perjalanannya udah lebih matang dari ini, aku bisa mempresentasikan yang lebih. Apalagi yang kira hal-hal baru apa sih yang bisa sharing gitu ya. Sorry Om, maksudnya kalau sama aku jadi nggak bisa ngomong teknikal. Jadi nggak ngebahas kan lagu ini cocoknya untuk acara talk show apa Gesteng TV ini juga nggak harus terlalu teknis sih. Jadi kehidupan motoran juga kan kita perlu tahu nih kan, nggak cuma ada Omar aja, nanti ada yang lain yang memang bisa berbagi pengalaman lah sama teman-teman di rumah. Gue suka takut kalau misalnya sama dia ngobrolnya kalau motor nanti gitu, jadi gak enak kan kadang-kadang gitu. Tapi seru kan. Jadi apa namanya, teman-teman juga bisa lihat. Nggak tahu nih selama ini udah ada pernah belum kita ngobrol nih talk show dengan obrolannya sebenarnya pernah sih sejujur, maksudnya kayak akhirnya nggak ada wadah yang bisa memberikan kesempatan untuk kita membicarakan hal kayak gini kan gitu. Ya mudah-mudahan aja nyampe emang pesan-pesan kebaikan tadi, pesan damai segala macam nyampe ke teman-teman yang ada di rumah ya Mar ya. Harapannya itu ya. Kita Ramadan lagi. Ramadan pasti cocok ya momennya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah lihat tayangan kita. Ini rekor 1 jam lebih kita ngobrol sama Omar. Mohon maaf teman-teman Gesteng yang edit. Oke, Man, kita sapa dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di momen-momen berikutnya dan riding berikutnya. Thank you semuanya. Enjoy.